situasi terkini dan mohon didorong bantuan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang menghanguskan gudang penyimpanan ban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya akses menuju lokasi membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Api akhirnya dapat dijinakan 2 jam kemudian setelah 16 armada diterjunkan ke lokasi kejadian. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Yang kebakar adalah gudang ban. Kami menerima laporan jam 9.40. Anggota dan unit tiba jam 9.50. Dan selesai pemadaman sekitar jam 11.00. Oke. Pak, dugaan sementara Pak ya? Penyebabnya apa? Dugaan sementara akibat dari korsleting listrik. Ya. Untuk unit yang diturunkan ada 16 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ayus melaporkan. Kebakaran terjadi di sebuah gudang tembakau di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain lokasi gudang yang berhimpitan, banyaknya tumpukan material tembakau kering yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Di gudang Jaleha yang baru di timur perumahan Jalan Tengah Gondang Manis. Video amatir warga memperlihatkan kobaran api yang membakar gudang tembakau di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kudus pada Rabu pagi. Timur perumahan Jalan Tengah Gondang Manis. Material tembakau kering di dalam gudang yang mudah terbakar ditambah hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak menjalar ke bagian gudang lain. Delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api hingga pukul 11 Rabu siang. Petugas masih berjibaku memadamkan api. Ada bahan tembakau itu, bahan rokok. Untuk sementara masih dalam penanganan dari pihak pemadam. Kendalanya jelas karena ini menyeluruh sudah terbakar. Sebisa mungkin kami hanya dari luar karena membahayakan untuk gedungnya karena tidak standar. Pasti karena kalau kita pukul dari atas, yang bawah belum tentu kena. Harusnya diure kan. Nah disitulah harus butuh air sebanyak-banyaknya untuk sampai dia ke bawah. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di Gunung Kidul menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Akibat kejadian ini setidaknya 15 rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancap, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancap, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi.
Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan dari arah Grobogan menuju Semarang ambles hingga terbelah menjadi dua setelah diterjang derasnya aliran Sungai Tuntang. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Deras arus Sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan terputusnya akses jalan roda di Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim yang terjadi selama beberapa hari belakangan membuat tanggul di Grobogan dan Demak jebol. Tak hanya rumah warga, jalur kereta api juga terendam banjir dan sulit untuk dilalui. Hujan deras yang mengguyur Jawa Tengah membuat sejumlah daerah terendam banjir. Bahkan di Demak, tanggul Sungai Cabean di Desa Tologoweru jebol. Jebolnya tanggul membuat air mengalir deras ke jalan dan permukiman warga. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas kesehatan pun terendam banjir. Salah satu di Rumah Sakit Kebon Agung di Demak, Jawa Tengah. Minta tolong dong. Jebolnya tanggul juga membuat seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar di arah Likat Utara, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, tanggul jebol membuat air merendam jalur kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papan Rejo, terendam banjir. Demi keselamatan penumpang kereta, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. 3 jalur kereta api, yakni kereta api Gumaran Jaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya sempat mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Saat ini air sudah mulai surut, kereta api pun sudah bisa melintas perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Banjir bandang menghancurkan jembatan penghubung, memaksa warga mengungsi akibat akses putus total. Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aipotar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terpawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat, Bang, tapi ya ini tadi karena ini udah begini
Kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar, Bang. Langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini DPR RI